Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap jajaran dewan guru serta karyawan serta anak-anakku sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini saya Ahmad Yani Mufiansyah bertemu kembali dengan kalian, yakni kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 minggu ke-14. Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah Sunan Bonang. Bagaimana siapa sih Sunan Bonang itu? Terus bagaimana dakwahnya, kemudian bagaimana kehidupannya dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas. Sebelum kita membahas materi tersebut, mari kita awali dengan pembacaan doa. Semoga kegiatan kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sholihan, serta kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu kita bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa hussaina awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il 'amilin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. وأوصي إلى والدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى مؤسس مدرسة ابتدائية إسلامية Kebonsari Malang بأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعون بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة من النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. Kita masuk Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang yaitu Sayyid Makdum Ibrahim. Ya, beliau merupakan putra tertua dari Sunan Ampel dengan istri yang bernama Nyi Ageng Manila atau putri dari Adipati Tuban. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi. Beliau lahir di Tuban. Beliau merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau disebut dengan Sunan Gresik. Beliau bersaudara dengan Masih Munat atau sering disebut dengan Sunan Derajat. Ya. Sunan Bonang belajar agama dari ayahnya. Beliau belajar bersama-sama dengan Sunan Giri. Sudah diterangkan kemarin bahwasanya tentang perjalanan Sunan Giri, tentang pendidikannya di Pasai.
beliau juga belajar bersama Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang dengan Sunan Giri ini satu pesantren, ya, satu pesantren, satu guru, ya, sama-sama gurunya, ya. Di situ, ya, apa namanya, sejarah dari Sunan Bonang tentang belajar bersama dengan Sunan Giri. Setelah cukup dewasa, Sunan Bonang berkelana untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Sunan Bonang menetap di Bonang, desa kecil di Lasem, Jawa Tengah, sekitar 15 km timur kota Rembang. Di desa tersebut, beliau membangun tempat persejudan atau zawiyah, sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar. Yang dimaksud dengan zawiyah di sini atau persujudan yang dimaksud di sini yaitu tempat untuk khalwat, berdiam diri, ya. Sunan Bonang dikenal juga sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak, bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Meskipun demikian, Sunan Bonang tidak pernah meninggalkan kebiasaannya berkelana ke daerah yang sulit dijangkau di Pulau Jawa untuk berdakwah. Jadi Sunan Bonang ini sudah dijadikan panglima, ya, panglima tertinggi oleh Kesultanan Demak. Tetapi namanya Sunan Bonang ini beliau punya lelakon, istilahnya ilmu lelakon. Jadi berkelana ke daerah yang sepi, yang sulit dijangkau oleh manusia, gitu. Ajaran Sunan Bonang memadukan ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodok. Keilmuan Sunan Bonang meliputi fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, dan arsitektur. Ajaran Sunan Bonang berintikan pada filsafat cinta, sangat mirip dengan Jamaluddin Rumi. Menurut Sunan Bonang, cinta sama dengan iman, ya. Cinta ini sama dengan iman menurut Sunan Bonang. Pengetahuan intuitif atau makrifat dan kemampuan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan hakul yakin. Ini disebut dengan cinta tadi. Jadi cinta ini awalnya senang, ya. Saya jelaskan, senang kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai namanya orang senang ini kan cinta ini harus berkorban, ya. Berkorban apapun itu. Jadi meninggalkan dunia, ya. Enggak mau harta dunia istilahnya. Zuhud ataupun apa. Kemudian dari cinta itu, dari korbanan tadi itu, turunlah welas asih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan karomah, yaitu makrifat atau disebut dengan hakul yakin. Sini. Ajaran tersebut disampaikan secara populer lewat media kesenian yang disukai masyarakat. Sunan Bonang, ya, dalam hal ini bahu membahu dengan muridnya yang bernama Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Bonang ini dakwahnya itu menggunakan alat musik, ya. Karena apa? Kenapa kok demikian? Karena pada waktu itu masyarakat senang musik. Jadi Sunan Bonang ini belajar turun dari bawah, ya. Ingin, kalau dalam bahasa Jawanya itu ngepek hati, ya. Memikat hati para masyarakat bawah, ya, masyarakat bawah itu dengan musik. Karena apa? Mereka senang musik. Dengan kesenangannya ini akhirnya digiring menjadi yang benar, gitu. Ini yang pertama, kreativitas Sunan Bonang. Sunan Bonang mengarang buku sastra dengan bumbu kesenian yang berisikan ajaran Islam, kemudian disebarluaskan ke masyarakat.
Salah satu buku sastra yang terkenal adalah Suluk Sunan Bonang. Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra berupa suluk atau tembang tamsil. Salah satunya adalah Suluk Wijil. Sunan Bonang merubah gamelan yang terkenal dengan nuansa estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Beliau juga menjadi kreator gamelan pertama kali seperti saat ini dengan menambahkan instrumen bonang. Jadi gini, nanti ada gambar gamelan. Gamelan itu seperti apa sih? Gamelan itu biasanya dipakai oleh orang Bali. Nah, yang panjang-panjang ini dipakai untuk sesembang, leak dan lain sebagainya. Apa ya? Karena masyarakat pada waktu itu masih kental dengan agama Hindu. Akhirnya Sunan Bonang mengikuti, tetapi nggak sampai dengan katut, mengikuti ya dari bawah, maksudnya mengikuti zamannya itu, kesenangannya masyarakat apa. Kemudian dengan beliau berhasil mengikuti ya. Kemudian Sunan Bonang merubah gamelan yang terkenal dengan estetika Hindu tadi ya dengan memberi nuansa baru ya, digabung dengan instrumen bonang seperti itu. Ini gamelan yang biasanya dipakai untuk di Bali, orang Hindu. Kalau ini alat musik bonang ya, digabungkan. Gubahnya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan kepada kehidupan transdental atau alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Jadi kayak semacam apa ya, suluk ini kalau dalam kita, kalau zaman sekarang itu kita sholawat ya, tibaan, burdan dan lain sebagainya. Kalau ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang sangat piawai membius penontonnya. Kegemarannya mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pendawa dan Kurawa ditafsirkan oleh Sunan Bonang sebagai peperangan antara nafi atau peniadaan dan isbat peneguhan. 2. Dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang menempatkan strategi dakwahnya di bidang seni dan budaya. Beliau mengarang lagu-lagu gending atau gamelan Jawa yang bertemakan akidah, ibadah, akhlak, dan kisah para nabi. Sunan Bonang juga mengarang dongeng-dongeng rakyat yang mengandung budi pekerti, sekaligus mengikis berangsur-angsur kepercayaan kebatinan yang menyesatkan dan mistik yang menyimpang dari syariat Islam. Lanjut, dalam menyiarkan ajaran Islam, Sunan Bonang mengandalkan sejumlah kitab, antara lain Ihya Ulumuddin karangan Syekh Imam Al-Ghazali, kitab Al-Antaqi karangan dari Syekh Dawud Al-Antaqi, dan juga tulisan Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ajaran Sunan Bonang memuat 3 tiang agama, yaitu tasawuf, usuluddin, dan fikih. Wafatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Saat akan dimakamkan ada perebutan antara warga Bawean dan warga Bonang, Tuban. Warga Bawean menginginkan Sunan Bonang dimakamkan di Bawean karena beliau pernah berdakwah di pulau tersebut. Tetapi warga Tuban tidak terima. Akhirnya pada malam hari mereka mencuri jasad Sunan Bonang dan dibawa ke Tuban. Pada keesokan harinya jasad Sunan Bonang dimakamkan di Tuban. Tetapi ini merupakan karomah dari Sunan Bonang. Sunan Bonang mempunyai 2 makam, yang satu di Pulau Bawean, yang satu di Tuban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit cerita tadi